Dan ini baru awal atau baru tahap-tahap pengecetan atau dasar-dasar pengecetan sahabat. Jadi ini kesempatan teman-teman untuk mendapatkan video-video atau informasi dari saya dengan cara subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombolnya supaya teman-teman bisa mengikuti video saya. Dan setelah dasar-dasar pengecetan, kita akan melakukan aplikasi trik-trik supaya pengecetannya lebih cepat dan untuk mengatasi kendala-kendala dalam aplikasi pengecetan. Jadi jika penasaran, sekarang kita lihat langsung videonya ini, dan nanti pasti akan saya upload video-video yang lebih seru lagi. Selamat menyaksikan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi di layar HP teman-teman. Nah, ini adalah kesempatan teman-teman. Jika penasaran dengan video-video yang akan saya berikan, tentunya teman-teman bisa berlangganan atau bisa mengikuti video-video saya dengan cara subscribe, karena dengan berlangganan dengan saya pasti nantinya akan melihat video-video berikutnya, dan itu tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, sekarang saya akan membahas apa itu bestcode dan apa fungsi dari bestcode tersebut. Sebelum saya menjelaskan apa itu bestcode dan bagaimana cara dan bagaimana fungsinya, tentunya dalam aplikasi bestcode ini ada cara-cara tersendiri dalam penyetingan spray gun. Nah, dalam penyetingan spray gun sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, jarak pun sudah saya bahas. Tetapi jika teman-teman dalam penyetingan itu kok nggak nyaman, terasa nggak nyaman, nah itu mungkin teman-teman antara jarak dan kecepatan itu mungkin teman-teman kurang paham, seperti saya juga kurang paham. Nah, jadi misalkan teman-teman sudah menyeting dengan cara settingan yang saya berikan di dalam video itu tapi masih kurang nyaman, itu masih ada 4 pilihan sahabat. Yang pertama, jika pengeluarannya banyak, jaraknya itu jauh atau panjang, berarti kecepatannya normal. Yang kedua, jika pengeluarannya di sini hanya sedikit, pengeluarannya sedikit, tapi jaraknya jauh atau panjang, berarti harus pergerakannya itu harus lambat sahabat. Yang ketiga, jika pengeluarannya banyak dan jaraknya dekat, berarti kecepatannya itu harus cepat. Pengeluarannya banyak, dekat, berarti cepat. Nah, yang terakhir, jika pengeluarannya sedikit, pengeluaran catnya sedikit, walaupun dekat atau pendek, itu harus normal, jangan cepet, karena pengeluarannya sedikit. Nah, kenapa saya pengecatannya itu cepet? Karena saya memilih yang nomor 3, pengeluarannya banyak dan saya jaraknya dekat, pergerakannya saya cepat. Makanya teman-teman yang masih belajar seperti saya, gak usah heran kalau saya ngecat itu cepat, karena dalam penyetingannya itu sudah saya setting, dan jaraknya dan kecepatannya itu juga udah saya kira-kira. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya, kecepatan gerakan spray gun itu berapa? Mungkin banyak yang penasaran. Saya pun tahu teorinya, cuman untuk membuktikan saya nggak tahu sahabat, karena kecepatan spray gun yang kita gerakan itu antara 900 sampai 1200 mm per detik. Bayangin aja per detik, hitungnya saya juga nggak tahu, Pak. Hitungnya juga saya nggak tahu sahabat, makanya itu hanya kira-kira. Jadi dalam penyetelan spray gun itu pun masih ada 4 pilihan. Jadi teman-teman mau pilih yang 2 putaran atau 2 putaran setengah atau 1,5 putaran, tergantung jarak dan kecepatan yang kita aplikasikan. Nah, untuk bestcode
ini cara aplikasinya sangat beda jauh dengan Dropfoot. Tapi Dropfoot juga nanti saya akan bahas, karena ini saya pokoknya hanya membahas soal Basefoot. Soal Basefoot aja nanti paling juga akan lama karena dibarengi dengan aplikasi. Jadi saya tidak akan hanya memberikan teori, tapi saya akan memberikan aplikasinya juga, sahabat. Nah, sekarang yang saya pakai adalah nomor 3. Jadi settingannya itu 2,5 putaran dan jaraknya dekat dan kecepatannya memang harus cepat. Langkah kecepatannya. Sekarang saya akan aplikasikan Basefoot yang pertama. Setelah itu saya akan menjelaskan apa itu Basefoot dan fungsinya Basefoot itu apa dan kenapa harus di Basefoot. Dan di dalam teori saya ini tidak menyebutkan merek, walaupun saya memakai merek. Mungkin teman-teman udah tahu di belakang sana ada merek cat, tapi di dalam teori itu tidak menyebutkan merek dan tidak menyebutkan ngecat di mana itu memang ada di dalam open, tapi ini teori ini juga berlaku untuk di luar open. Sekarang saya akan aplikasikan Basefoot, karena aplikasi Basefoot nggak cukup memakan waktu. Setelah itu saya akan menjelaskan lagi. Halo bosku, sekarang mari kita sama-sama melihat bagaimana cara aplikasi yang saya semprotkan. Dan saya memilih settingan spray gun dengan cara yang seperti saya bilang tadi, yaitu dengan nomor 3. Jadi cara aplikasinya dekat, cepat, dan pengeluaran catnya banyak. Nah, sekarang kita melihat cara aplikasinya secara basah dan cara overlappingnya sangat teratur. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Jika teman-teman belum melihatnya, silahkan lihat. Dan jika teman-teman memilih settingan secara kira-kira pun itu tidak ada masalah, karena di antara keempatnya itu pasti juga tercantum dalam penyetelan secara kira-kira. Karena dalam teori penyetelan secara umum itu hanyalah patokan dan tidak secara mutlak digunakan untuk aplikasi penyemprotan, karena dengan kira-kira pun atau dengan selera pun penyetingan spray gun itu hasilnya bisa maksimal. Dan jika kita perhatikan dalam satu panel dan melangkah ke panel berikutnya pun, hasil semprotan yang saya aplikasikan sudah mulai mengering dan bisa langsung di Dropfoot, sahabat. Jadi flash off itu tidak terlalu lama-lama pun langsung di Dropfoot itu tidak bermasalah, karena di dalam open saya didukung dengan blower. Nah sahabat, sekarang kan sudah melihat bagaimana cara aplikasi saya, dan aplikasi saya sekarang pun sudah kering dan siap untuk di Dropfoot. Berarti tidak terlalu memakan waktu flash off, karena sudah pernah saya bahas teknologi cat itu semakin kesini semakin bagus. Jadi flash off itu bisa disingkat, bahkan bisa lebih dari waktu yang ditentukan di tahun 2010 yang lalu. Jadi tadi udah sampai mana sahabat? Sampai spray gun ya. Nah sekarang kita bahas Basefoot. Basefoot itu artinya cat. Kenapa disilang? Sebenarnya bener, Basefoot itu cat, cuman kurang tepat karena cat itu sendiri mempunyai arti yang lain, yaitu painting atau paint. Nah yang kedua, Basefoot itu sisa cat buat dasaran. Bener apa enggak? Ya bener, karena itu juga Basefoot. Tapi yang lebih tepatnya lagi, Basefoot itu adalah lapisan dasar. Nah, setelah tahu arti dari Basefoot itu lapisan dasar, apakah ada fungsinya? Fungsinya untuk apa?
Pastinya ada sahabat, karena setiap nama itu pasti mempunyai fungsi dan mempunyai arti. Nah, sekarang saya akan bahas setelah saya melakukan dropwood. Soal dropwood sudah ada videonya, nanti saya akan tayangkan dan teman-teman tinggal menyimak, karena di dalam satu video saya akan membahas satu saja, tapi kali ini saya akan membahas tidak hanya cuma satu. Tadi yang pertama pergerakan spray gun, jarak dan kecepatan sudah saya bahas. Yang kedua basecoat. Nah, yang ketiga campuran-campuran basecoat. Kenapa basecoat ada yang cepat nutup, kenapa basecoat ada yang cepat pudar, nanti saya akan bahas, tapi saya akan dropwood dulu. Setelah dropwood nanti saya akan bahas lagi sahabat. Untuk dropwood ini dalam penyetingan spray gun yang memang benar-benar baru ingin belajar atau pemula, penyetingan antara dropwood dan basecoat yang saya aplikasikan yang pertama tadi memang sedikit agak berbeda sahabat. Jadi nanti saya akan bahas apa itu dropwood dan bagaimana cara aplikasinya, supaya tidak hanya melihat teori atau tidak hanya melihat aplikasi, tapi keduanya langsung saya perlihatkan supaya teman-teman bisa tahu cara aplikasinya dan cara penyetingannya dan apa itu sebenarnya dropwood. Karena banyak yang bilang dropwood, ternyata dalam bahasa bengkelnya itu sangat berbeda jauh. Jadi nanti saya akan bahas supaya kita sama-sama tahu dan sama-sama mengerti. Dan sekarang kita nikmati saja cara aplikasinya dropwood ini sahabat. Nah, sekarang saya setelah melakukan basecoat dan dropwood, tentunya panel atau media yang saya akan aplikasikan tentunya sudah dipersiapkan dengan matang, sudah saya lap dengan bahan dan cairan yang bagus, dan itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Nah, sekarang tadi sudah saya bahas basecoat adalah lapisan dasar. Nah, sekarang apa fungsinya? Fungsi dari basecoat sendiri itu adalah untuk melekatkan antara surfacer dengan clear coat. Nah, kenapa harus di basecoat? Sebagai dasar pewarnaan pada bodi. Nah, jadi basecoat itu selain untuk melekatkan antara surfacer dan clear coat, dia sebagai pewarna di bagian bodi. Nah, kenapa cat itu ada yang cepat nutup, ada yang enggak, dan ada yang cepat pudar setelah beberapa bulan? Contohnya yang cat NC, tapi saya tidak akan menyebutkan merek atau apa. Saya akan jelaskan kenapa pengaruhnya setelah saya akan mernis. Jadi teman-teman tunggu saja dulu, setelah saya mernis akan saya jelaskan, dan teman-teman bisa nantinya bisa memilih cat yang bagus atau yang enggak bagus. Kalau kita lihat bagaimana cara aplikasinya pernis sahabat, jadi yang pertama kita lakukan tetap melakukan aplikasi pernis secara basah, walaupun hanya baru satu lapis, supaya rata dan tekstur kulit jeruknya bisa sama. Jadi kita kalau ngecat itu nggak usah buru-buru sahabat, kita nikmati supaya hasilnya bisa maksimal. Ini adalah aplikasi yang kedua atau yang terakhir, clear coat, dan kita dalam aplikasi ini harus benar-benar perhatikan antara jarak, kecepatan, dan overlapping supaya hasilnya bisa maksimal. Dan untuk membedakan cat, sebelum saya jelaskan nanti, ketika teman-teman ingin membeli cat yang bagus, selain membedakan harga dan membedakan antara merek, teman-teman juga bisa memilih yang penting jenis PU
Dengan jenis PU kemungkinan besar dia akan lebih awet daripada cat yang NC, karena cat NC itu biasanya susah nutup dan cepat pudar dibandingkan dengan cat PU. Jangan lupa sahabat untuk selalu dukung channel saya dan subscribe, like, serta komen, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya supaya teman-teman lainnya juga ikut menonton video-video saya. Nah sahabat, sekarang sahabat udah tahu, sekarang udah saya pernis, dan memang cara aplikasi saya seperti itu, cepat. Tapi kecepatan itu sudah saya ukur dan udah ada pilihannya di antara keempat itu tadi yang saya pakai. Yang ketiga yaitu dari bahasa bengkelnya itu kita boroskan dan jaraknya kita dekatkan, kecepatannya juga kita cepatkan. Nah itulah yang saya pakai. Mungkin dari yang baru nonton video saya kok beda dengan yang lain, karena itu saya memilih versi yang ketiga, dan teman-teman pun bisa menyetingnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Baik, seperti janji saya akan memberikan teori kenapa cat itu bisa lebih cepat nutup dan nggak cepat nutup atau cepat pudar setelah dipernis, dan beberapa minggu bulan lebih pudar itu karena adanya pigmen. Nah, mungkin teman-teman sudah lebih tahu, tapi saya ingin memberikan teori kepada yang belum tahu. Makanya kita sambil belajar. Jadi pigmen itu ada 5 jenis sahabat. Yang pertama pigmen warna. Yang dimaksud pigmen warna itu adalah dia yang seperti saya bilang tadi untuk lebih cepat nutup catnya itu sahabat. Jadi kalau misalkan pemberian pada pigmen itu sedikit, pasti dalam pengecetan pun itu akan terasa lama. Yang kedua pigmen terang, yaitu untuk menambah warna-warni metalik pada cat tersebut sahabat. Nah yang ketiga ini adalah pigmen extender, yaitu untuk menambah kekuatan cat pada bodi mobil sahabat. Jadi supaya kuat, mungkin bisa dikatakan nggak cepat melotok, bisa begitu, dan menghasilkan vikositas dan pengendapan. Nah vikositas itu saya contohkan begini sahabat. Viskositas itu secara gambar itu sebenarnya untuk ketebalan dan tipisnya zat itu yang ditambahin pigmen. Sebagai contoh sehari-hari begini sahabat. Jadi misalkan pigmen extender itu dengan adanya viskositas itu sebagai contoh air. Nah air itu atau air hujan atau air laut itu kan encer dan jernih. Jernih tidak dipakai, maksudnya encer. Nah berarti keenceran air itu vikositasnya sangat rendah. Nah terus vikositas yang tinggi itu atau yang banyak itu contohnya seperti apa? Misalkan dalam sehari-hari madu. Nah madu itu kan kental sahabat, jadi itu yang dinamakan vikositasnya banyak. Nah itu sahabat yang saya maksud. Nah yang keempat ini adalah pigmen pencegah karat. Ini biasanya digunakan pada di atas plat supaya untuk mencegah karat. Yang terakhir ini adalah pigmen flatting. Jadi pigmen flatting itu untuk mengurangi daya kilap, terutama pada cat doff. Nah itu jadi pigmen itu ada 5. Kenapa bisa cepat nutup dan nggak nutup, itu antara pigmen warnanya antara kurang dan lebih. Nah bagaimana cara untuk memilih supaya bagus? Tentunya teman-teman juga sudah bisa memilih antara bagus atau enggaknya, antara cepat nutup atau enggaknya. Itu bisa dilihat dari mereknya. Yang kedua bisa dilihat dari harganya tentunya sahabat. Jadi itulah kenapa cat itu susah nutup, kenapa cepat pudar, karena adanya pigmen. Dan masih banyak lagi campuran-campuran lainnya, cuman saya hanya membahas pigmen karena di situ ada buat warna, buat ketahanan dan lain-lain.
Nah, dari situ sudah saya jelaskan cara aplikasi Bestcode, pengertian Bestcode dan fungsinya, serta kenapa Bestcode ada yang cepat nutup dan nggak cepat nutup, kenapa cepat pudar dan nggak pudar, sudah saya jelaskan. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.